Assalamualaikum, salam jumpa lagi guys, yang pasti masih bareng channel kami, tentunya di channel Ceritaku, channel resmi yang mengupas tentang percintaan anak muda yang bersifat fiktif dan nyata. Oke guys, kali ini udah sampai di seri yang keempat, tentunya masih di episode Cintaku Seputih Kulitmu. Pada kisah yang lalu telah diceritakan bahwa Raka belum berhasil menembak cinta si Felisa. Kayaknya cewek itu masih belum bisa membuka hatinya buat cowok manapun. Ada apa gerangan ya guys? Gue juga nggak tahu nih. Hari berganti hari tanpa terasa, sebulan lewat, Felisa masih memikirkan masalah kedatangannya si Raka yang tiba-tiba singgah di hatinya. Pagi yang cerah, mentari pagi menyembul di ufuk timur. Pagi itu Felisa lari pagi di kawasan kota Keradenan. Kenapa akhir-akhir ini aku kepikiran si Evan ya? Hampir sebulan lebih aku nggak berjumpa dengannya. Aku kangen banget sama dia, pikir Felisa dalam hati. Pagi yang cerah, Felisa buru-buru pergi ke kota Sumberayu guys. Pikirannya cewek itu tertuju pada si Evan. Motor Honda berwarna merah itu melaju dengan kencang sekali. Tak seberapa lama kemudian Felisa sampai di kota Sumberayu, tapi sepertinya ia masih ragu untuk langsung ke rumahnya si Evan. Ia menghentikan motor Varionya ke tepi jembatan Patok 11. Kenapa sepertinya hatiku ragu untuk ke rumah Evan ya? Ucap Felisa terhenti karena sepertinya ada seseorang yang menjamah pundak Felisa dari belakang. Alangkah terkejutnya diri Felisa tatkala ia menoleh ke belakang. "Evan?" ucap Felisa tersendat. Hampir-hampir saja ia tidak bisa bicara karena saking girangnya ia langsung memeluk si Evan. "Felisa, ngapain kamu di sini?" balas Evan sembari menerima pelukan si Felisa. "Aku kangen sama kamu, Van. Makanya aku datang ke sini. Sebenarnya aku mau ke rumah kamu, tapi aku takut kamu tidak menerimaku lagi," ucap Felisa cemberut. Perlahan-lahan Felisa melepaskan pelukannya. Untung saja belum terlalu banyak guys orang yang berlalu lalang di jembatan itu. "Yuk kita ke rumahku," ajak Evan. "Kamu nggak bawa motor ya?" kata Felisa sembari melihat di sekelilingnya. Itu aku parkir di puskesmas. Soalnya aku baru jenguk temanku yang lagi sakit, Vel." Kemudian keduanya bergegas pulang ke rumah Evan di kawasan Sumberayu. Menjelang siang, Evan mengajak Felisa jalan-jalan di Pulau Merah. Kebetulan sekali hari ini adalah hari Minggu. Evan membonceng Felisa dengan motor ninjanya yang dimodifikasi. Mereka melewati jalan Patok 11 ke selatan. Banyak juga para remaja putri yang juga berlibur. Angin berembus di sela-sela pepohonan di sepanjang jalan menuju kota Purwoharjo yang terkenal asri sekali. Felisa tanpa sadar berpegangan pada perut Evan. Tiba-tiba jantung Evan serasa dak-dik-duk-der. "Oh, apa aku nggak salah ini?" Felisa berpegangan erat sekali. "Kenapa jantungku serasa berdebar-debar ya?" ucap Evan dalam hati. "Kenapa diam, Van? Emang kamu sariawan ya?" goda Felisa dengan sedikit candanya yang khas sekali. Iya kali Vel, mungkin aku sariawan kali," balas Evan sekenanya. Tanpa terasa Evan dan Felisa sampai di kota Purwoharjo. Kemudian ia mengarahkan motornya lurus ke depan untuk ke arah Pesanggaran. Terik panas matahari udah mulai menyengat. Keringat mereka berdua udah mulai bercucuran. Tapi anehnya mereka berdua tidak merasakannya. "Kamu capek, Vel?" ucap Evan sambil memperkecil gas motornya sehingga motor ninja itu bergerak dengan pelan sekali. "Enggak juga sih. Kamu sendiri gimana, Van? Kamu capek ya?" balas Felisa sedikit manja. "Asal ada kamu, Vel,
capekku hilang, balas Evan tersenyum kecil. Kamu bisa aja, Van, aku gemes nih, kata Felisa sembari mencubit pinggang Evan. Au! Kini hati Evan tambah berdebar-debar. Apakah itu suatu pertanda bahwa Felisa memberikan sinyal lampu hijau buat si Evan? Jawabnya nggak tahu juga guys, soalnya isi hati wanita susah sekali untuk ditebak guys. Waktu terus bergulir tanpa terasa. Perjalanan keduanya sampai di tujuan, yaitu di Taman Wisata Pulau Merah. Para pengunjung udah banyak yang berdesak-desakan untuk masuk di lokasi pantai. Tanpa ada halangan sedikit pun, Evan dan Felisa bergegas masuk ke lokasi. Karena Evan kenal dengan salah satu dari mereka yang menjadi petugas pintu masuk. Evan dan Felisa segera bergegas masuk. Evan mengarahkan motornya ke jalan setapak menuju pantai. Beberapa saat kemudian keduanya sampai di suatu tempat yang agak sepi dari para pengunjung. Terik matahari udah mulai menyengat membakar kulit-kulit mereka yang terpanggang di bawahnya. Kita istirahat dulu, Van. Aku capek banget, ujar Felisa sambil duduk-duduk di bongkahan batu karang yang tersebar di pinggiran pantai. Kemudian Evan merapatkan tubuhnya di dekat Felisa. Aku juga capek banget, Vel. Sebaiknya kita istirahat dulu ya, balas Evan. Siang hari itu Evan dan Felisa lagi duduk istirahat di bongkahan batu karang dekat pantai. Ombak riak berkejaran di sepanjang ruas laut yang tiada henti. Burung-burung laut terbang dan turun mencari mangsa ikan-ikan kecil di pinggiran pantai. Beberapa saat kemudian keduanya berjalan menyusuri pantai Pulau Merah yang terlihat indah. Beberapa para pengunjung muda-mudi juga turut hadir di situ. Tiba-tiba Evan meraih tangan Felisa yang putih halus. Kembali dada Evan berdebar-debar tak karuan. Dan hal itu pun juga dirasakan oleh Felisa yang akhir-akhir ini hatinya juga dibalut rindu yang tiada menentu. Tanpa sadar Evan memeluk tubuh Felisa yang indah sekali. Sesaat lamanya keduanya berpelukan dengan disaksikan deburan ombak pantai Pulau Merah. Anehnya guys, walaupun terik matahari menyengat mereka berdua, tapi mereka berdua tidak merasakannya. Gimana menurut kamu guys? Jawabnya hanya ada di hati kamu masing-masing. Maafin aku, Vel. Aku ucap Evan tiba-tiba tersendat. Gak apa-apa, Van. Lagian aku juga kangen sama kamu, balas Felisa lirih. Oh ya, Vel, aku mau jujur sama kamu tentang perasaanku padamu selama ini, kata Evan dengan nada bergetar. Perlahan-lahan Evan melepaskan pelukannya terhadap Felisa. Tentang apa, Van? Jawab Felisa dengan hati berbunga-bunga. Felisa, sebenarnya aku mencintaimu. Aku sayang kamu. Aku sayang kamu, Felisa, ucap Evan dengan perasaan dak dik duk der. Tanpa disadari juga cewek itu juga suka sama Evan. Aku juga sayang sama kamu, Van, balas Felisa dengan penuh kasih sayang. Oh, Felisa, ucap Evan sembari memeluk Felisa dengan kasih sayang. Ketahuilah, Vel, cintaku seputih kulitmu, sambung Evan. Oke guys, maka demikianlah guys akhir kisah ini. Ternyata keduanya saling mencintai alias jatuh cinta. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita guys, dan jangan lewatkan nanti bakal tayang ceritaku spesial Ramadan dengan kisah menarik di dalamnya yang mengandung unsur-unsur religi. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.